5 Januari hari ini di acara kita yang seperti biasa di hari Kamis di jam 10. Hari ini Postpreneur Series ke-51 hari ini, dan di awal tahun 2023 ini yang perdana. Ini kita sambut Pak Joni. Gimana Pak Jon? Tahun baru ini. Tetap semangat. Tetap semangat di ya, tahun 2023 ini hari ini. Jadi ada lompatan 2023, ada 2 angka yang kita lewati, 2122. Ya. Postpreneur Series ini ditujukan buat teman-teman kalangan mana aja nih Pak Jon? Oke, ini sejarahnya Postpreneur Series ini buat BUMDes, buat KM, buat mahasiswa dan semua pelaku usaha. Jadi kita bicara tentang bisnis, apapun bisnis itu digital, baik untuk support bisnis, pembukuan, desain dan sebagainya. Itu Pak Riki. Untuk semuanya. Jadi ini seperti tadi cuplikan merupakan salah satu transformasi PT Pos ya Pak Jon? Betul, betul. Dari masa PT Pos kolonial menjadi milenial. Luar biasa. Oke, mungkin Bapak Ibu sekalian, karena acara ini terselenggara atas kerjasama PT Pos Indonesia dengan Interindo Arta Kreasi, kita saksikan sebentar company profile dari PT Pos Indonesia. Ratusan tahun sudah Pos Indonesia melayani, menjelajah ke berbagai pelosok Indonesia. Kini, kami kembali berpacu untuk melakukan perubahan seiring denyut waktu, menjawab tuntutan sebuah evolusi. Menghadapi perubahan lingkungan bisnis yang sangat cepat dan tingkat persaingan yang kompetitif, serta perkembangan teknologi yang demikian pesat, mengharuskan PT Pos Indonesia untuk melakukan transformasi. Transformasi ini adalah perubahan platform core bisnis perusahaan, yaitu implementasi platform New iPos pada bisnis kurir dan logistik, dan implementasi platform super aplikasi PosPay pada bisnis fintech jasa keuangan. Penggeseran konsep loket kantor pos sebagai fungsi collecting ke arah agen pos dan kemitraan, sehingga channel collecting akan semakin luas, lebih fleksibel, dan semakin dekat dengan customer. Teknologi transformation menjadi suatu kebutuhan yang harus disikapi perusahaan, baik bidang infrastruktur, platform, maupun software. Oleh karena itu, salah satu strategi teknologi yang telah dilakukan PT Pos Indonesia adalah implementasi Cloud Computing System. Selanjutnya, Human Resources, Organization, dan Culture Transformation menjadi kunci dalam membentuk sumber daya manusia yang profesional, didukung culture akhlak, serta struktur organisasi yang memiliki karakter agile dan follow terhadap strategi perusahaan. Pos Indonesia di seluruh Nusantara kini bersatu bersama mitra-mitranya, memulai langkah untuk bangkit menjadi raksasa penyedia jasa layanan logistik dan pos terintegrasi. Membangun infrastruktur logistik, mesin-mesin mutakhir kelas dunia, transportasi yang lebih handal, jaringan jasa keuangan terpercaya, dan berbagai varian layanan produk untuk memenuhi dan memuaskan keinginan pelanggan. Pos Indonesia kembali akan menjadi pilihan utama bagi rakyat Indonesia untuk segala kebutuhan jasa pengiriman kurir, pos, layanan jasa keuangan. One Stop Solution. Oke.
Ya, kami juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman dari TV Desa yang sudah menyiarkan acara ini melalui akun YouTube TV Desa dan juga teman-teman dari ID Botani ya Pak John. Betul. Terima kasih sudah membantu menyiarkan acara Postpreneur Series perdana di tahun 2023. Secara keseluruhan acara ini sudah berlangsung ke 51 ya Pak John hari ini ya. Betul, 51. Oh, mungkin kisi-kisi Pak, hari ini topiknya apa nih? Oke, ini kita menghadirkan tema tentang digitalisasi produk layanan keuangan pos Indonesia. Gitu. Nanti ada kaitannya dengan inklusi keuangan di Indonesia. Nah, peran pos Indonesia sebagai badan usaha milik negara itu ada diamanatkan oleh pemerintah kepada untuk meningkatkan inklusi keuangan di masyarakat. Nah, kita hadirkan bagaimana nih? Kebetulan terima kasih Pak Amran sudah hadir. Beliau akan bagaimana produk-produk pos Indonesia atau yang sudah dilakukan bisa untuk meningkatkan inklusi di Indonesia. Begitu Pak Riki. Ini salah satu transformasi PT Pos juga ya Pak? Betul. Dan lupa, nanti ada hadiahnya nih buat teman-teman dari Amran. Hadiah. Luar biasa. Oke. Ya. Pagi Pak Samsul, gimana kabarnya di 2023 nih? Terima kasih Pak Samsul juga nih luar biasa. Senantiasa hadir dari awal sampai ke 51 hari ini. Betul, betul. Terima kasih Pak. Silakan Pak, mungkin ada yang ingin disampaikan 2023 nih buat teman-teman BUMDes UMKM kita Pak. Ya tetap sama gitu ya. Saya selalu sampaikan bahwa peluang bisnis ini harus terus digali, terus belajar. Makanya saya sangat berharap nih ke Pak Joni, ke Pak Riki gitu ya. Mungkin tema-temanya harus agak lebih konkret gitu ya. Jadi inklusi keuangan pada konteks orang di desa itu seperti apa sih, dan benefit manfaat buat mereka. Ya, kita tidak bicara di konsep, tetapi kita bicara di praktek nyata itu seperti apa. Karena itu yang selalu kita pengen. Saya pelajarin kembali Pak. Ternyata memang sudah ada yang disebut dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Jadi kalau di kementerian ini leading sektornya adalah Kementerian Kemenko Perekonomian. Jadi artinya adalah yang menarik itu adalah bahwa apa saja sih yang harus dilakukan kalau kita bicara mengenai keuangan inklusif. Satu adalah edukasi keuangan. Jadi artinya hari ini konteksnya tidak hanya diseminasi, tapi kita mengedukasi gitu ya. Di pengetahuan dan kesadaran tentang ragam produk dan jasa keuangan. Sehingga masyarakat itu bisa optimal memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada. Pengetahuan dan kesadaran tentang risiko terkait dengan produk keuangan. Jadi jangan sampai pentingnya inklusi keuangan, edukasi keuangan gitu kan. Fasilitas keuangan publik. Ini kan banyak banget ya program-program pemerintah yang sebenarnya memberi fasilitas pada keuangan publik. Jadi nanti Pak Joni perlu ada tema misalnya, itu kan banyak program misalnya Pegadaian itu kan punya program juga untuk pinjaman ultramikro. Itu kayaknya perlu juga dihadirkan gitu ya, fasilitas-fasilitas Pegadaian seperti apa, dan harapannya kalau Pegadaian nanti kita hadirkan, mereka bisa kasih door prize gitu ya. Door prize-nya itu 1 gram emas atau apa gitu. Gitu kan. Jadi artinya pemetaan informasi keuangan juga penting gitu ya. Jadi kebijakan itu sudah ada sebenarnya, peraturan presidennya sudah ada, rencana aksinya juga sudah ada, fasilitasi intermediasi dan saluran distribusi. Jadi ini juga menjadi penting, dan perlindungan konsumen. Jadi
Terus terang sebenarnya kasus-kasus pinjol itu terjadi karena memang kita tidak terlalu paham mengenai terjadi adalah kasus-kasus macam itu. Jadi dari ironisnya banyak tidak hanya orang dari desa tetapi juga di perkotaan. Jadi artinya adalah forum-forum semacam ini menjadi sangat penting dan banyak kebutuhannya. Jadi saya rasa itu Pak Joni, Pak Riki. Jadi terima kasih banyak ke PT Pos yang selalu membuat Pospreneur, dukungan juga dari TV Desa. Kayaknya TV Desa perlu juga ditampilkan teasernya gitu ya. Karena selama ini setia mendukung gitu ya, dan ke depan mungkin tema-temanya perlu diperluas gitu ya. Ada Pegadaian, ada ultramikro, ada juga Badan Pengembangan Dana Lingkungan Hidup BPDLH. Itu saya bisa kasih kontak-kontaknya. Nanti mungkin mereka bisa ditampilkan karena BPDLH itu juga memberi pinjaman murah untuk UMKM-UMKM yang mengembangkan produk-produk hijau gitu kan dan sebagainya. Saya rasa itu yang saya bisa sampaikan. Saya kan bukan narasumbernya, saya hanya memantik sedikit diskusi bahwa kesenjangannya masih cukup lebar antara perkotaan dan pedesaan. Jadi artinya masih banyak desa yang belum mempunyai akses terhadap pelayanan perbankan atau pelayanan keuangan. Saya rasa itu. Saya terima kasih banyak dan selamat berdiskusi dan kita simak sama-sama. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samsul. Nah, mungkin boleh juga nih Pak John masukan dari Pak Samsul nanti nih kita tambahkan narasumber-narasumber lain nih yang berkompeten untuk memberikan tambahan ilmu buat kita semua. Gitu. Oke. Pak Amran, gimana kabarnya Pak Amran? Alhamdulillah baik, Pak Riki. Sehat ya, luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih loh Pak Amran, di tengah kesibukannya sudah bersedia hadir mengisi acara Pospreneur di siang hari ini Pak Amran. Siap. Oke, untuk mempersingkat waktu, mungkin waktu dan tempat kita persilahkan Pak Amran untuk boleh sharing nih transformasi yang sudah dilakukan PT Pos khususnya di inklusi keuangan. Mangga Pak. Ya, baik Pak Riki, terima kasih Pak Jeb dan yang terhormat Pak Samsul serta peserta Zoom atau entrepreneur pada pagi hari ini. Izinkan kami dari Pos Indonesia untuk menyampaikan progres apa yang sudah dilakukan Pos Indonesia dalam upaya atau salah satu bagian upaya kami melakukan turut serta dalam inklusi keuangan ya. Ini paparannya, mohon izin. Next, Mas. Jadi mungkin sesuai dengan tadi barangkali secara secara umum telah di awal sudah disajikan apa saja kekuatan Pos Indonesia. Next, Mas. Jadi kalau kita lihat bahwa Pos Indonesia jaringan dan layanan yang mencakup ya, pasti seluruh Indonesia karena kita merupakan perusahaan yang sudah berdiri sudah ratusan tahun ya. Jadi kalau kita kenal dulu mulai zaman VOC sudah ada layanan pos Indonesia sejak tahun 1746 dan layanan pos sudah dikenal bahwa tidak hanya sebagai layanan kurir logistik tapi juga layanan jasa keuangan. Mungkin kalau generasi sekarang belum ada yang mengenal Wesel Pos. Tapi kalau kita dari zaman dari sejak mulai dari keberadaan Pos Indonesia, layanan keuangan itu menjadi salah satu tulang punggung bisnis Pos Indonesia. Dan mungkin salah satunya bahwa kalau misalnya di awal-awal kemerdekaan dulu, pemerintah Indonesia itu dalam hal penerimaan pajak itu dilakukan oleh Pos. Jadi kita layanan keuangan itu sudah tidak asing bagi kami. Baik itu di seluruh baik di
perkotaan dan pedesaan. Jadi kalau kita Pos Indonesia seperti sekarang kita punya 4.308 kantor cabang pembantu. Itu adalah kantor pos yang berada di seluruh Indonesia, yang berada di seluruh kecamatan di Indonesia. Dan ini menyajikan semua layanan yang disiapkan Pos Indonesia. Jadi kalau kita lihat pilar bisnis kami itu ada dari kurir, logistik, jasa keuangan, dan properti. Jadi kalau kita bicara pos itu tergabung dalam satu kesatuan Universal Postal Union, organisasi pos dunia yang mengkoordinasikan atau mengkonsolidasikan kerjasama lintas negara. Dan salah satu mungkin banyak contoh bahwa layanan keuangan di banyak negara, misalnya di Jepang, itu bank posnya itu merupakan bank yang terbesar di Jepang. Kemudian juga kalau kita lihat Australia, China, dan sebagainya. Jadi memang antara pos itu dengan layanan keuangan itu sudah bukan hal yang berbeda dari dulu dan sampai sekarang. Mungkin Indonesia karena pada saat sekarang ini ataupun pada tahun awal-awal berdiri Republik Indonesia, layanan keuangan dipisahkan dari pos untuk perbankannya. Jadi mungkin kalau cikal bakal Bank Tabungan Negara itu dulu namanya Bank Pos ya. Jadi mungkin sejarahnya seperti itu. Jadi kita mulai dari situ kita juga mengembangkan Giro Pos. Nah sampai sekarang backbone kita di Core Giro System yang kita kembangkan. Dan ini sesuai dengan perkembangan teknologi tentu kita sesuaikan ke arah digital. Jadi ini kalau kita lihat tadi produk kami di kurir, logistik, jasa keuangan, dan properti. Nah kalau kita bicara ke jasa keuangannya, mulai dari payment, remittance, cash disbursement, fronting, konsolidasi plateli, kemudian simpanan giro, syariah. Dan ini yang mungkin akan menarik, akan kami sampaikan tadi yang disampaikan oleh Pak Samsul. Kita juga dalam pengembangan syariah, kami juga mengembangkan ekosistem perdagangan emas. Dalam waktu dekat akan kami launching. Jadi masyarakat kalau mau beli emas, jual beli emas secara syariah, itu kita siapkan dalam aplikasi yang kita siapkan namanya Postpay Syariah, Postpay Gold nantinya dalam Postpay Syariah itu juga akan memudahkan masyarakat membeli emas secara digital dan menjualnya secara real time juga di pasar atau bursa-bursa yang kami siapkan. Kita sudah terkoneksi dengan institusi-institusi yang memang mempunyai kewenangan untuk dalam hal jual beli emas. Mungkin ini baru pertama di Indonesia, jadi kami masuk ke sana untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat, khususnya di komunitas yang syariah, bahwa ada kebutuhan-kebutuhan itu dan itu kami akan berikan dalam waktu dekat, launching dalam waktu dekat. Kemudian tadi Pak Samsul juga sempat menyinggung penyaluran kredit ya, barangkali itu juga akan jadi concern kami bahwa di Postpay ke depan kami juga akan menyiapkan layanan-layanan yang mungkin untuk pinjaman mikro itu yang akan kita juga bisa siapkan, karena memang kalau bicara aplikasi atau layanan keuangan tidak hanya simpanan atau mungkin hanya tabungan ya, tapi juga yang tentu yang menarik yang dibutuhkan masyarakat, utamanya UMKM, barangkali mereka juga bagaimana pemenuhan kebutuhan modal mereka. Nah ini saya sampaikan misalnya tadi core system kami Postpay, post produknya tadi saya sampaikan bahwa ada payment, remittance, cash disbursement, fronting, konsinyasi, dan syariah. Kemudian channelnya kita melalui kantor pos. Kalau kemitraan kami ada namanya Postpay Kios, Postpay Agen, kemudian di digital kita punya Postpay. Next, Mas. Nah, kita bicara kalau baru saat ini BI mencatat masih ada 91 juta penduduk Indonesia yang belum memiliki rekening simpanan pada lembaga keuangan formal. Nah inilah peran Pos Indonesia masuk ke dalamnya, bahwa kami sebagai bagian dari institusi keuangan
bahwa 91 juta itu ya mungkin sekitar 40% ya dari penduduk Indonesia yang akan kita lakukan digitalisasi keuangan. Nah, ini mungkin peran kami pertama adalah turut serta melakukan edukasi kepada masyarakat melalui dunia pendidikan, bidang usaha dan masyarakat umum tentang pentingnya literasi keuangan dan inklusi keuangan menuju cashless society. Jadi masyarakat yang cashless yang telah dicanangkan pemerintah melalui Giro Pos dan aplikasi Postpay. Jadi kami akan mendorong transaksi-transaksi keuangan pun di loket pos itu pun cashless. Jadi kalau misalnya nanti ke depan kita akan buat kebijakan kalau mau beli materai di kantor pos, kita minta masyarakat cashless karena kita mendorong juga bahwa masyarakat bisa terbiasa. Karena kalau kita mungkin melihat negara lain, mungkin itu tingkat kalau bicara ASEAN barangkali ya kita masih tertinggal dibanding Singapura, Malaysia, Thailand dan sebagainya. Yang kedua, peran kami adalah sebagai alternatif bagi masyarakat yang sulit untuk membuka rekening karena alasan geografis ataupun karena syarat administrasi dalam pembukaan rekening bank, misal belum punya EKTP atau persyaratan KYC yang ketat. Nah, ini mungkin kalau di pos karena kita punya cabang yang ya istilahnya yang banyak dan kita juga punya layanan. Jadi kalau kita bicara layanan kita offline to online ya. Jadi kalau mungkin bank-bank banyak menutup kantor cabangnya sekarang, kami tidak. Kami tetap kehadiran pos tetap ada bahwa kita juga bisa menjadi fronting perbankan. Yang ketiga adalah kita melakukan edukasi yang dilakukan di berbagai sekolah dan perguruan tinggi ataupun mulai penyaluran bantuan sosial dengan melakukan sosialisasi aplikasi Postpay. Yang keempat, bahwa Postpay membuka peluang bagi pelajar dan mahasiswa dan masyarakat umum untuk berwirausaha, terutama melalui layanan transfer dana, pembelian pulsa, HP, token listrik, pembayaran berbagai tagihan kewajiban dengan menjadi Postpay kios atau Postpay agen. Kemudian kemudahan yang diberikan Postpay dalam melakukan pembayaran SPP, uang ujian dan sebagainya yang kami kerjasamakan dengan berbagai lembaga pendidikan dan juga pondok pesantren, kami menjalankan billing sistem yang dapat digunakan berbagai kalangan usaha. Kita lanjutkan ya, next. Nah, mungkin kalau perbankan ataupun institusi keuangan punya kris, kita juga punya kris Postpay, kris pos ya. Ini menjadi pilihan pembayaran, jadi baik itu untuk SPP sekolah, tadi sampai saya kan mungkin pesantren dan sebagainya, untuk pembayaran zakat, infak, berbagai masjid dan mungkin lembaga keagamaan, kemudian juga untuk pembayaran berbagai transaksi di toko, warung, pedagang, ataupun UMKM. Jadi dengan kris pos, masyarakat bisa menerima transaksinya non tunai atau cashless. Itu yang kita dorong saat ini. Yang kedua, kita menyediakan billing system dan virtual account Giro Pos untuk pembayaran. Jadi Pos Indonesia menyediakan billing dan mungkin balik lagi Mas sebentar. Sorry saya di jalan ada gangguan ya. Jadi dari yang kedua, kita nyiapkan billing system dan virtual account Giro Pos untuk pembayaran. Jadi Pos Indonesia menyediakan billing system yang dapat digunakan oleh UMKM, sekolah dan sebagainya. Next Mas. Nah ini yang menarik bahwa yang ketiga kami juga menyiapkan white label Giro Pos sebagai source of fund aplikasi. Jadi kalau misalnya organisasi ataupun institusi yang punya anggota yang banyak, itu kita bisa tawarkan. Mereka punya aplikasi yang bisa menampilkan
logo merek mereka. Kita hanya sebagai backbone-nya saja. Jadi ini mungkin yang kami tawarkan berbagai institusi, mungkin di daerah misalnya PDAM. PDAM kalau memang mereka mau punya aplikasi yang bisa terima pembayaran PDAM-nya, kita siapkan white label Giropos-nya. Kemudian ini postpay kios, yaitu keagenan postpay. Jadi untuk ini sebagai salah satu tawaran atau alternatif bagi masyarakat untuk menjadi mitra kami dalam layanan keuangan. Jadi mengembangkan ekonomi masyarakat, baik pedagang, UMKM, sekolah, dan sebagainya, melalui kemitraan postpay, kios, postpay ikan passing, postpay agen, di mana dapat melayani transaksi keuangan, jadi dapat melakukan pembayaran ataupun transaksi lainnya dengan mendapatkan fee. Ini yang menjadi salah satu mungkin pelengkap. Jadi kalau dia punya usaha warung apapun, menjadi postpay kios, dia bisa menerima transaksi lain dan tentu mendapatkan fee dari transaksinya. Nah, yang kelima ini kami dalam waktu dekat akan menyiapkan KUR Syariah, kredit usaha rakyat syariah, untuk mitra postpay kios. Jadi kalau misalnya mereka menjadi mitra kami postpay kios, dia butuh modal, nah kami bisa menyiapkan KUR-nya. Kami bekerja sama dengan perbankan. Jadi kita terhadap mitra-mitra kami di postpay kios, postpay agen, kita juga bisa membantu kredit mereka kalau mereka mengajukan KUR. Next. Oke, jadi sebelum saya lanjutkan, barangkali bagi teman-teman yang berkenan untuk mendownload aplikasi postpay, silakan saat ini download postpay di Google Store, App Store. Kita nanti di akhir acara kita akan bagikan sedikit voucher ya, barangkali nanti akan dipilih 5 orang lah, nanti Pak Joni yang akan menetapkan. Nah, jadi yang kita tawarkan di UMKM bahwa ada penggunaan kris, sehingga nanti kris pos itu sebagai cara bayar bagi UMKM dagang dan UMKM di pasar rakyat dan berbagai macam tempat usaha. Dan ini tentu dengan kris pos teman-teman UMKM ataupun pedagang bisa langsung mendapatkan transaksinya secara non tunai dan uangnya tentu tersimpan dengan baik di postpay kami. Nah, ini kalau kita bicara ekosistem ekonomi dan keuangan digital 2025, bahwa kalau kita lihat bahwa Bank Indonesia sangat mendorong ini, jadi kami saat ini bekerja sama dengan Bank Indonesia di daerah, kemudian juga dengan pemerintah daerah dalam hal ini dengan dinas, kalau di daerah misalnya dinas pasar, dinas UMKM, dinas perdagangan, macam-macam ya, itu kita untuk masuk ke digitalisasi pasar. Itu yang kita lakukan, termasuk juga kita masuk ke sektor-sektor lain, misalnya dalam pembayaran alat transportasi dan sebagainya. Oke, next. Nah, ini kalau kita bicara ekosistem ekonomi dan keuangan digital 2025, bahwa semua aspek kehidupan masyarakat itu semua sudah terkoneksi dan sudah terdigitalisasi. Dan ini tentunya kalau kita sebagai lembaga atau apapun, tentu para milenial tentu sudah sangat familiar untuk transaksi-transaksi ini. Jadi kita masuk ke ekosistem ini dengan postpay bisa melakukan semua transaksi, baik itu transaksi pembayaran tiket dan sebagainya, bayar pajak dan lain-lain, dan termasuk dalam hal ini dalam pembayaran pajak daerah. Next. Jadi ini penyediaan aplikasi khusus untuk pengecekan transaksi di kasir merchant kris berbasis Android. Jadi kalau teman-teman sudah mendownload kris pos, jadi kalau
para UMKM yang punya usaha dia bisa terima pembayaran secara cashless. Ini secara teknisnya seperti ini, di-download aplikasinya, nanti didaftarkan di kami, meng-create QR code-nya secara dinamis, kemudian pengecekan transaksi. Jadi bisa melihat riwayat transaksinya, pembayaran ataupun gagal, pending dan sebagainya itu bisa terlihat dengan clear, dengan dengan real time online. Ini untuk memudahkan bahwa meyakinkan bahwa para UMKM ataupun mitra kami yang sudah mendownload Kris Pos itu bisa memantau transaksinya sehingga bisa melihat, mungkin bisa melakukan pembukuan secara secara lebih baik ya, neraca keuangannya tentu akan lebih akurat dan mungkin secara real time bisa disajikan. Baik misalnya kalau kita punya usaha, mungkin kita mempekerjakan orang, dengan aplikasi Kris Pos ini tentu akan mudah bagi manajemen ataupun pemilik usaha untuk memantau usahanya. Jadi tidak perlu ditongkrongin kalau misalnya tidak percaya sama stafnya. Jadi dengan Kris Pos ini akan membantu bahwa transaksi-transaksi yang terjadi di loketnya atau terjadi di tempat usahanya termonitor dengan baik, keuangannya masuk dengan real time sehingga itu memudahkan tentu pengelolaan cash flow di para UMKM dan pengusaha lainnya. Nah, ini keuntungan menggunakan Kris, tidak diperlukan transaksi menggunakan uang tunai, tidak perlu menyiapkan uang susu, bisa transaksi dengan nominal hingga Rp1 yang tidak mungkin dilakukan secara tunai. Kemudian transaksi langsung disetorkan ke rekening giro pos atau merchant atau toko atau warung, dan tidak perlu lagi menyetorkan dana hasil dagangan ke loket bank atau kantor pos. Jadi uangnya itu langsung masuk rekening, dan tentu juga akan meningkatkan akuntabilitas dan juga mungkin memudahkan pengawasan kalau misalnya usaha itu dijalankan oleh orang lain. Nah, ini mungkin salah satu yang menjadi keunggulan. Nah, cara mendaftarnya sebagai merchant Kris ada sebagai berikut. Install aplikasi Postpay, registrasi akun Postpay, kemudian menghubungi kantor pos terdekat, melampiri data-data foto toko, warung dan sebagainya, kemudian isi formulir pendaftaran merchant Kris, kemudian akan mendapatkan QR code Kris dari kantor pos. Jadi ini setelah dapat QR code tinggal nanti mendownload aplikasi dan memantaunya. Next. Kedua, Pos Indonesia mendukung kemandirian ekonomi dan kewirausahaan melalui pola kemitraan, Postpay Kios dan agen pos. Nah, jadi ini kami membuka peluang kesempatan yang besar pada para mitra untuk menjadi mitra kami dalam hal transaksi, baik itu kurir logistik maupun dari transaksi keuangan. Oke, ini kita khusus bicara Postpay Kios. Jadi Postpay Kios atau Postpay Agen itu suatu aplikasi yang kita siapkan yang memudahkan setiap orang, setiap UMKM kalau mereka menambah usaha, menambah potensi pendapatannya dengan Postpay Agen atau Postpay Kios. Nah, ini tampilan depannya. Dan dari situ layanan inklusi keuangan itu fitur layanannya meliputi layanan transfer dana ke rekening bank, kemudian PPOB, bermacam-macam transaksi pembayaran bisa dilakukan, kemudian remittance, kiriman uang, kemudian melakukan store tarik tunai di Postpay, di rekening bank atau top up e-money, kemudian macam-macam. Jadi ini hampir 1.500 biller yang bisa kita lakukan. Kemudian proses bisnisnya mudah, seluruh aktivitas hanya dari handphone atau edisi Android, jadi bisa sangat mudah. Kemudian persyaratannya memiliki usaha warung, toko, kemudian menyiapkan modal deposit juga tidak terlalu besar. Silakan sesuai dengan kebutuhan atau transaksi yang mungkin bisa dilakukan. Jadi tidak ada batasan minimal depositnya. Kemudian bisa individu atau badan dan memiliki database pelanggan. Tentu yang kita harapkan bahwa pemilik usaha punya target pasar, bahwa dia saya sudah punya misalnya teman-teman sekolahnya atau lingkungannya yang mungkin yang bisa menjadi sasaran untuk melakukan transaksi mulai dari beli token listrik,
atau pulsa telepon dan sebagainya. Sebenarnya sarana yang dibutuhkan tadi kita sampaikan EDC atau Android, kemudian EDC Android atau HP berbasis Android atau PC desktop. Jadi 3 ini boleh salah satunya, dan ini sangat memudahkan. Jadi kalau HP berbasis Android, saya kira setiap orang, setiap UMKM mungkin sudah punya. Jadi tinggal mendownload aplikasi dan mendaftar pada kami, nah itu sudah langsung bisa menjadi suatu usaha baru bagi teman-teman. Next. Kemudian ini persyaratan Postpay Kios, bahwa mendaftarkan sebagai mitra Postpay Kios, sudah punya usaha atau toko, warung, dan sebagainya, sudah terbiasa berusaha. Jadi kita berharap bahwa mereka yang sudah biasa menjadi entrepreneur, yang sudah biasa jualan, itu yang penting. Karena kalau nggak biasa jualan, ini akan terhambat. Jadi mereka yang sudah biasa jualan tentu akan mudah untuk menjual pulsa, menjual token, dan sebagainya. Kemudian memiliki kemauan dan semangat menjadi mitra Postpay Kios yang menyediakan berbagai layanan. Kemudian transaksi di aplikasi Postpay Kios berdasarkan saldo deposit yang dimiliki masing-masing mitra Postpay Kios. Kemudian persyaratan administrasi lainnya seperti PKS khusus dengan masing-masing kantor pos di daerah. Next. Nah, ini keuntungan bergabung sebagai mitra Postpay Kios. Yang pertama, mendapat imbal jasa atas transaksi yang sukses dari transfer dana, pembayaran berbagai tagihan, mau bayar tagihan listrik, token listrik, PDAM, telepon, pulsa HP, pajak daerah, pajak MPN G3, pajak nasional, dan top up Postpay, tarik tunai, kirim bayar, dan banyak lagi transaksi yang dilakukan. Imbal jasanya menarik, kita langsung serahkan atau kita transfer H+1. Jadi manakala misalnya hari ini teman-teman dapat 100 transaksi orang ngisi pulsa HP, mungkin satu transaksi dapat Rp1.000. Jadi besok sudah langsung dapat Rp100.000. Itu langsung kami transfer besok harinya. Setelah tentu setelah pukul 00 perhitungannya, dan besok langsung kita transfer. Kemudian ke depan bisa dilibatkan dalam pembayaran bantuan sosial, karena pos ini kan ditunjuk juga sebagai penyalur bantuan-bantuan sosial dari pemerintah. Kami juga akan melibatkan teman-teman agen, teman-teman Postpay Kios untuk juga sebagai tempat penarikan uang bantuan sosial. Tentu juga akan kami berikan kompensasi atas transaksi tersebut. Kemudian yang keempat adalah memperluas bidang usaha. Yang kelima adalah sebagai alternatif usaha di samping usaha yang sudah dimiliki. Jadi kalau misalnya saat ini sudah punya usaha jual baju misalnya, atau punya usaha toko kelontong, tinggal menambah aplikasi ini, tentu bisa menambah transaksi yang dilakukan di tokonya atau di warungnya. Next. Nah, ini tadi kita punya multi device, jadi bisa melalui edisi Android, atau pakai HP Android atau iOS, atau pakai desktop atau PC ya. Jadi ketiga-tiganya bisa dilakukan. Jadi yang paling mudah mungkin kalau sudah punya HP Android, ya ini bisa digunakan langsung. Mitra yang bisa bergabung dengan Postpay, yang pertama adalah komunitas. Jadi misalnya Karang Taruna, pondok pesantren, organisasi kemahasiswaan, komunitas tanpa riba, komunitas fans klub olahraga, mungkin komunitas macam-macam yang punya mungkin banyak anggota yang mungkin punya bisa ditargetkan untuk menjadi salah satu potensi transaksi ke depannya. Yang kedua, pemilik usaha, misalnya yang kalau sudah punya agen pos ya bisa nambah aplikasi ini. Ya, koperasi, KUD, koperasi, warung kelontong, dan macam-macam usaha lainnya. Yang ketiga adalah pengurus atau pelayanan, misalnya pengelola perumahan, pengelola mall, pengelola office building, posyandu, pengelola tempat wisata, dan sebagainya. Jadi memang terbuka segala macam jenis pengusaha.
Next. Nah, kemudian selain itu kita juga punya menawarkan untuk teman-teman yang, karena kalau kita bicara postpay kios itu lebih kepada layanan jasa keuangan. Nah, tentu karena Pos Indonesia ini sebagai juga bisnisnya di kurir logistik, ya kita tawarkan sekalian menjadi drop point dan agen pos. Jadi kalau drop point itu tempat menerima kiriman paket ya, kalau sekarang mungkin yang banyak e-commerce atau jualan online, ini juga potensi untuk bisnis ke depan. Jadi kalau di drop point dan kurir atau agen pos kurir, kita menawarkan fee 10% sampai 22% dari biaya kirim. Misalnya kalau ada kiriman online shop, misalnya ada 10 kiriman, taruhlah misalnya mau kena harga biaya kirimnya 10.000, berarti kalau ada 10 kan 100.000, ongkirnya 100.000. Kita bisa memberikan fee mulai 10 sampai 22% tergantung pola kemitraan yang kita sepakati. Kemudian kita juga bisa menawarkan sebagai oranger toko, drop point kiriman, dan sebagai agen pos. Jadi ada 3 pilihan bagi teman-teman semua, apakah mau menjadi oranger toko, atau menjadi drop point kiriman, atau sebagai agen pos. Kalau yang paling tinggi tentu sebagai agen pos. Agen pos bisa mendapatkan imbal jasa dari kami sampai dengan 22%. Kalau misalnya kalau oranger toko atau drop point itu 10%. Syaratnya itu adalah punya tempat usaha, tentu harus menyiapkan deposit. Saya sampaikan kembali, deposit itu tidak ada batasan. Mau 10.000 boleh, mau 20.000 boleh. Tapi kalau misalnya deposit itu misalnya biaya kirim tadi 10.000 ya, depositnya habis ya, berarti teman-teman harus deposit lagi, depositnya ke kantor pos terdekat. Jadi kalau mau kalau mau nggak repot bolak-balik ke kantor pos ya depositnya agak banyak. Tapi kalaupun 10.000 nggak masalah. Jadi itu kita tidak batasi. Dan yang penting bahwa harus ulet dan rajin dan semangat gitu untuk menjalankan usaha. Karena kalau tidak ada semangat entrepreneur tentu tidak akan ada hasilnya. Kalau teman-teman hanya menunggu di rumah atau menunggu di warung, karena ini di bisnis kurir saat ini menuntut bahwa kita mempick up kiriman itu. Tanpa di pick up tentu akan diambil oleh orang lain. Ini yang penting kami ajukan, bahwa tentu kalau punya komunitas tentu akan lebih baik. Kemudian pengajuannya ke kantor pos terdekat. Next. Oke, jadi ke depan kita ini masih dalam tahap pengembangan, bahwa kami juga akan menyiapkan layanan kredit usaha rakyat. Jadi KUR pun bisa diajukan melalui postpay. Jadi aplikasi postpay itu nanti ke depan kami siapkan, mereka bisa juga untuk mengajukan pinjaman kredit KUR. Ya, jadi kami bekerja sama dengan perbankan. Kita akan juga menjadi salah satu fronting ataupun salah satu lembaga yang bisa menyalurkan KUR. Ya. Dan pilihannya macam-macam. Jadi kami tidak hanya satu bank. Jadi kerjasama kami dengan berbagai bank, dan tentu kami akan menawarkan itu, silakan teman-teman misalnya kalau pada saatnya ini kita launching, teman-teman bisa milih mau pilih bank A, pilih bank B, bank C, silakan. Kita hanya sebagai fronting ya, kami dalam hal ini kepanjangan tangan bank. Jadi kami tidak eksklusif kerjasama dengan satu bank, tapi dengan berbagai bank. Kemudian itu tentu kebijakan antara bank satu dan lain tentu akan beda, baik itu suku bunga dan lain sebagainya. Dan itu tadi kita tawarkan kepada para mitra kami untuk dalam proses pinjaman kredit usaha rakyat dan kredit mikro. Jadi ke depan tidak hanya KUR, kita juga akan menyiapkan kredit mikro, misalnya kredit hanya 1-2 juta, ataupun nanti kami juga akan menyiapkan kerjasama dengan vendor-vendor ataupun distributor, misalnya handphone. Jadi handphone pun bisa dibeli di aplikasi postpay dan bisa dicicil.
misalnya handphone, laptop dan sebagainya. Jadi kita ke depan tidak hanya menyiapkan pinjaman tunai, kami juga akan menyiapkan pay later. Jadi pinjaman barang yang bisa dibeli di pos, kemudian diangsur di postpay. Next. Nah, ini yang keempat yang kami siapkan adalah tadi postpay. Postpay itu adalah aplikasi digital pos yang kita kembangkan. Saat ini sudah hampir 4,5 juta user yang sudah mendownload aplikasi. Jadi kalau teman-teman silakan mendownload aplikasi postpay di Google Play atau App Store, dan nanti yang lima terbaik akan kami berikan top up saldo ya. Next. Nah, tipe postpay ada 3 saat ini, yang tentu yang bisa di-download langsung saat ini adalah Postpay Lite. Postpay Lite ini mereka yang tentu yang baru pertama menggunakan, dan maksimal saldonya 2 juta, top up saldo dan transaksi pembayaran. Jadi ini kalau Postpay Lite mungkin hampir sama dengan wallet yang lain ya, karena ada batasan sampai 2 juta. Kedua, kita juga menyiapkan namanya Postpay Lite Plus. Nah, perbedaan antara Postpay Lite dan Postpay Lite Plus ada di maksimal saldo. Kalau Postpay Lite itu kita batasi maksimal saldonya 2 juta, tapi kalau Postpay Lite Plus itu kita bisa sampai 10 juta saldo yang bisa disimpan di sana. Kemudian bisa melakukan transfer atau tarik tunai. Kalau di Postpay Lite mungkin hanya transaksi biasa, tapi kalau di sini bisa melakukan transfer ke bank dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah Postpay reguler. Postpay reguler bisa kami katakan sama seperti dengan M-Banking. Jadi kalau Postpay Lite dan Postpay Lite itu mungkin sama dengan wallet yang ada di yang lain, tapi kalau Postpay reguler itu sama dengan M-Banking, karena kita nggak batasi saldonya, unlimited, mau naruh 1 triliun bisa, mau naruh 5 miliar bisa, jadi tidak ada batasan saldo di Postpay Lite. Itu semua transaksi bisa transfer dan sebagainya. Jadi di Postpay reguler ini semua transaksi bisa, hampir sama dengan M-Banking. Kita punya biller malah 1.500. Jadi Postpay reguler ini yang terlengkap saat ini. Next. Recording stopped. Nah, teman-teman, kalau yang sudah download aplikasi Postpay Lite, kalau di Google Store atau App Store, kalau pengen mengupgrade-nya ke Lite Plus atau reguler, itu yang pertama, saat ini masih harus ke kantor pos ya, jadi harus ke customer kantor pos untuk kita berikan form pengisian data dan menunjukkan KTP kepada petugas customer service. Tapi nanti next depan kami akan permudah itu untuk mengupgrade dari Lite ke reguler. Kita akan siapkan aplikasi yang namanya video call customer service. Jadi nanti tidak perlu datang kantor pos, cukup melakukan download aplikasi Postpay Lite. Nanti ada aplikasi pengembangannya di video call, sehingga teman-teman kalau mau mengupgrade ini bisa lebih mudah, tidak perlu ke kantor pos. Tapi saat ini masih kami siapkan hanya di loket di customer service kantor pos. Nah, ini top up saldo Postpay, misalnya ini contoh tampilan dari Postpay ya. Bisa top up tambah saldonya bisa melalui kantor pos, loket kantor pos untuk menambah saldo, atau antar Postpay, atau melakukan melalui virtual account perbankan. Jadi kami saat ini bekerja sama dengan Mandiri, dengan Bank BCA, dengan BNI dan BRI. Jadi untuk top up saldo bisa melalui bank virtual account ya. Kemudian ini cara top up melalui rekening bank. Pertama, buka aplikasi M-Banking atau melalui ATM, pilih transfer sesama bank atau transfer virtual account, masukkan kode giro sesuai bank yang dipilih, lalu ikuti dengan nomor rekening Postpay, masukkan jumlah top up peningkatan dan konfirmasi pembayaran. Nah, saat ini kalau kode di Bank Mandiri, kita sebentar Mas, balik ke top up. Nah, ini dengan Mandiri
kode gironya 88588, biaya adminnya Rp500, BCA kode gironya 81610, biaya adminnya Rp2.000, dan BNI kode gironya 8161009, biaya adminnya Rp2.000, dan dengan BRI kode gironya 10953, biaya adminnya Rp2.000. Next. Kemudian ini penarikan atau pencairan uang bisa dilakukan di kantor pos manapun. Dan saldo minimum yang mengendap di pos P hanya 10.000. Tidak ada biaya administrasi bulanan, tidak ada biaya apapun. Jadi kalau teman-teman hanya punya uang 10.000 sampai selamanya uang itu kalau tidak di apa-apain ya tetap 10.000. Kemudian kalau tidak ada biaya apapun ya, jadi kita tidak mengenakan cas biaya apapun di Postpay. Kemudian untuk transfer, pertama bisa transfer ke sesama Postpay, kemudian transfer ke bank ya, jadi bisa transfer juga ke bank. Next. Nah ini fitur unggulan Postpay ya. Kalau tadi saya sampaikan kita punya 1.500 biller saat ini. Ada kalau misalnya di PLN bisa bayar tagihan bulanan, token, non tagihan, PDAM juga ada 250 PDAM yang kerjasama dengan kami. Kemudian dengan multi finance ada 60 biller yang kerjasama dengan kami, mulai misalnya angsuran kredit motor, Adira, EPF dan sebagainya, angsuran mobil, macam-macam finance ada di situ. Kemudian pulsa dan paket data yang mulai Telkomsel, Indosat dan macam-macam bisa dilakukan. Pulsa mulai 100.000 sampai 5.000 ya. Kemudian di telco ada pasca bayar dan lain sebagainya. Marketplace juga kita kerjasama dengan beragam marketplace dan beragam transaksi lain, termasuk ada Postpay Syariah. Jadi kalau misalnya di situ ada Postpay Syariah, misalnya kita juga buka kerjasama misalnya dengan Masjid Salman Bandung, dengan Masjid Istiqlal. Jadi teman-teman, saya ini jamaahnya Masjid Salman, saya pengen donasinya ke Masjid Salman, itu bisa dilakukan seperti itu. Kita pilih mana masjid-masjid misalnya yang memang ya kita komunitas di sana, ataupun mungkin waktu Basnas dan sebagainya, itu bisa lakukan. Jadi ada 1.500 biller yang ada di Postpay. Next. Nah ini Postpay Syariah saya sampaikan tadi. Jadi kalau kita mau zakat, infak, sedekah, wakaf, kita bisa kerjasama dengan bisa menyalurkan melalui Basnas, rumah zakat, dompet duafa, lazismu, rumah yatim dan sebagainya. Dan ke depan kami akan melengkapi itu tadi dengan masjid-masjid yang memang punya komunitas banyak. Tadi misalnya Masjid Salman di Bandung, kalau di Jogja mungkin Masjid Jogokarian dan macam-macam. Jadi mereka yang punya yang mungkin lagi di luar kota tapi pengen misalnya mau infak Jumatan di masjid itu, kita siapkan fitur-fiturnya. Next. Kemudian layanan kedua adalah remittance. Jadi layanan pengiriman uang kepada penerima rekening secara transfer ataupun kepada yang tidak punya rekening melalui Wesel Pos Instan. Jadi remittance kami bisa ke mereka yang punya rekening bank ataupun yang tidak punya rekening bank. Kita melalui Wesel Pos. Kemudian melakukan pembelian pembayaran, layanan pembayaran iuran ataupun tagihan apapun. Dan ini tadi saya sampaikan ada 1.500 biller yang kami siapkan. Next. Ini tadi seperti tadi saya untuk air, listrik, gas, tadi PDAM kita ada 250 PDAM kerjasama dengan PLN dan gas bisa lakukan, bayar telekomunikasi, layanan pembelian pulsa, paket data dan sebagainya, kemudian e-wallet dan e-money untuk top up, macam-macam e-wallet sudah kita kerjasamakan, kemudian banking itu untuk pembayaran kartu kredit, pembayaran virtual account dan lain-lain. Next. Kemudian untuk tiket ya, tiket itu kita siapkan di aplikasi transportasi, mulai dari tiket kereta api, tiket pesawat itu juga bisa kita bayarkan, kemudian juga tiket event-event. Kemarin misalnya kita kerjasama dengan
tiket pembelian tiket motor GP, J-Cloud, dan event-event di daerah kita banyak kerjasama sehingga semua tiket pembayaran bisa lakukan di sana. Kemudian keagenan, layanan top up deposito agen bagi yang memiliki agen pos. Kemudian hiburan, layanan pembayaran tagihan aplikasi hiburan seperti video streaming dan voucher game. Next. Nah, ini kemudian yang saya sampaikan Chris ya. Apa ini? Ya, nah, benefit postpay dulu, monggo. Jadi benefit postpay, billing payment terlengkap. Jadi kami bisa declare bahwa postpay itu adalah aplikasi dengan dapat membayar segala macam tagihan. Jadi kita menyiapkan billing payment terlengkap. Dengan sekali mendownload postpay, mau bayar apapun bisa dilakukan di postpay. Yang kedua, pengiriman uang. Jadi transfer uang ke bank sampai dengan 50 juta per hari untuk memiliki rekening reguler. Jadi kalau mungkin di bank lain dibatasi 20 juta atau yang membatasi 10 juta, kami sampai 50 juta per hari untuk pemilik rekening postpay reguler. Kemudian kirim uang kepada penerima tanpa rekening bank secara real time sampai di kantor pos tujuan. Jadi kalaupun mau ngirim uang tapi orang yang dituju belum punya rekening, ya kita bisa lakukan dengan Wesel Pos instan. Jadi pada saat itu juga dia bisa langsung cairkan uang itu di kantor pos terdekat. Next. Kemudian bebas biaya admin. Jadi kami tidak mengenakan biaya admin bulanan, biaya admin rekening bulanan pun tidak ada satu rupiah pun. Jadi tidak ada biaya admin rekening yang kita kenakan. Jadi kalau saldonya tiap bulan 10.000 ya tetap 10.000 selamanya. Kemudian scan kris, jadi kita bisa melakukan pembayaran secara kris, scan kris, kemudian dapat melakukan pembayaran di merchant kris manapun. Jadi kris, mau mereka punya kris perbankan, dia punya kris wallet dengan postpay bisa lakukan pembayaran. Yang ketiga, penarikan saldo postpay dapat ditarik di seluruh kantor pos dan seluruh mitra yang kerjasama dengan kami. Next. Nah ini kontak kami. Kalau ada yang dibutuhkan penjelasan lebih lanjut, silakan kontak kantor kami di Jakarta ataupun kontak PIC kami. Oke, next. Saya kira Pak Riki, Pak Joni, demikian yang dapat kami paparkan. Mungkin selanjutnya saya kembalikan waktunya kepada Pak Riki dan Pak Joni. Silakan Pak. Makasih Pak. Makasih Pak Meran. Luar biasa paparannya terkait dengan layanan keuangan inklusif di PT Pos Indonesia. Nah, ini teman-teman nih, layanan Pos Indonesia itu beragam. Ada layanan keuangan, ada layanan kurir, ada logistik, warehouse, semua ada di kantor pos gitu ya. Tabungan aja ada di kantor pos. Kemudian saat ini ada rekening yang berbasis aplikasi Korgiro. Nah, untuk ini memang lengkap informasi tentang pos bisa di website posindonesia.co.id ini. Ini rekan-rekan nih ada dia nih yang ingin bertanya. Yang bertanya silakan open ya, Pak Riki ya. Ya, kita open sesi tanya jawab ya Pak Joni. Oke, silakan izin jangan speak. Oke. Yang sudah menyalakan kamera dulu kali ya Pak Hasan Mahfudi. Silakan Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Hasan Mahfudi dari Indramayu. Mau tanya ini, terutama yang sedang lagi booming ini peralihan dari Himbara ke PT Pos, terutama masalah bantuan sosial, Pak. Jadi kiranya untuk agen, baik agen pos ataupun kios pos yang berbasiskan PayPos itu kiranya
menyebar di tiap-tiap desa, satu desa satu. Gimana? Karena apa? Untuk penyaluran BPNT saja itu Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu itu 10.000 orang, 10.000 KPM. Jadi secara realnya pada saat penyaluran di kantor pos, titiknya itu di tiap desa dan masyarakat berduyun-duyun. Seandainya transformasi ini peralihan dari Himbara ke PT Pos untuk bantuan sosial, baik BPNT maupun PKH yang dilakukan oleh Kementerian Sosial bekerja sama dengan PT Pos, artinya apa? Sudah teruji. Dari dulu juga saya waktu awal jadi pendamping PKH, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu itu dari 2009 sampai 2016 itu di pos. Dan transisi peralihan itu sekitar tahun 2017 itu mulai di Himbara. Karena apa? Banyak KPM yang pada saat penyalurannya itu ya berbagai macam kasus. Dari mulai pengumpulan oleh oknum dan lain sebagainya. Tetapi kalau di pos, realnya saja itu bisa mencapai penyalurannya itu ya 97% bahkan 98%. Jadi untuk akupansi di tiap-tiap desa kiranya ada agen. Karena apa? Untuk penyaluran bansos itu sendiri, terutama BPNT dan PKH. Kalau PKH sih hanya sekitar 25% atau 30% dari DTKS itu sendiri. Tetapi realnya kiranya PT Pos itu bisa menginvasi, artinya peralihan dari transformasi yang berpusat di kecamatan melalui pos, tapi di tiap-tiap desa itu harus ada agen. Itu aja. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin ada tanggapan Dulu dari ada Pak agen Amran. Justru itu Pak Kasan, kita Siap. buat cara ini Iya itu usulan Pak, supaya usulan. Bapak bisa paham Usulan. bagaimana cara membuka Siap. ya pangan anti posnya. Gimana Pak Amran? Teman-teman di desa ini ingin buka Agen. yang mau sampaikan tadi. Kios Pak. Kios. Ya, makasih sekali banyak. Makasih Pak Hasan ya. Siapa? Ya, Pak Hasan makasih. Beliau pendamping Pak Hasan. Ya, pendamping PKH dari 2009 sampai sekarang Kabupaten Indramayu. Jadi kami banyak dibantu oleh beliau nih dalam penyaluran. Jadi mungkin Pak Hasan di 2003 ini insya Allah kalau misalnya kami dipercaya oleh Kemensos dalam penyaluran bansos, kita tentu tadi akan melibatkan juga teman-teman agen. Sehingga kita berharap bahwa penyaluran ini lebih cepat dan tidak ada penumpukan misalnya ya karena kan seperti tadi Bapak sampaikan di Jatibarang ya 10.000 ya. Kan nggak mungkin 10.000 orang itu datang ke kantor pos dan 2 hari selesai. Nah itu kita tentu ke depan akan menjalin kerjasama dengan mitra-mitra tentu dengan agen pos tadi Pak, dengan pos kios ya. Ya mungkin itu Pak yang kita lakukan ke depan. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar. Makasih banyak Pak Hasan atas dukungan selama ini. Makasih kembali Pos, PT Pos. Untuk Anda kami ada, siap. Pak Hasan nomor rekening sampein, nanti dapat hadiah. Siap. Nomor rekening Postpay kirim ke saya. Siap. Nomor WA 0819 211 911. Siap, insya Allah siap. Makasih Pak. Aja ya. Ini ada hadiah dari Pak Amran nanti. Ya, siap. Oke, siap. Silakan yang lain yang ingin bertanya. Usulan sedikit aja boleh Bapak? Halo dari Suhadi Pati Bapak. Usulan sedikit aja supaya informasi yang global aplikasi ke depan terlengkap efisien ini bisa dikenal seluruh masyarakat. Sebaiknya dari pihak pos kerjasama dengan Kemendesa dan Kemendagri untuk membuat kerjasama mensosialisasikan transaksi masa depan ini untuk Indonesia supaya nggak tertinggal dengan kecepatan teknologi seperti ini. Sangat bagus dibuat peraturan desa gitu Pak, sehingga bisa dilayani oleh pemerintah desa hadir untuk masyarakatnya, kemudahan, kelancaran dan modernitas ke depan. Itu usulan saya aja Pak. Oke. Jadi dengan adanya peraturan kan mengikat seluruh warga harus menjadi lebih efisien dalam transaksi, kemudahan dalam transaksi sehingga membawa kebahagiaan dan kemajuan ke depan.
Terima kasih, itu aja, Oke. Bapak. Oke. Terima kasih Pak Sohadi. Silakan Pak Rudi, Pentagen. Silakan Pak, yang sudah nyalakan kamera. Enggak. Tanya Pak, ini saya dari Desa Cerdas Pak. Di mana nih mau- Pak Rudi? Mau tanya Pak, Desa Cerdas dari Jambi Pak. Wah, dari Jambi Pak Amran. Siap. Silakan. Ada desa lokus saya itu ada BUMDes. BUMDes itu ada usahanya, unit usahanya salah satunya itu ada PDAM Pak. Itu gimana itu memasukkan, mempermudahkan masyarakat untuk pembayaran PDAM melalui aplikasi ini Pak, aplikasi Postpay ini Pak. Seperti PDAM daerah kan sudah dimasukkan menunya PDAM gitu kan, ada listrik, ada ini pembayaran ini. Gimana tuh memasukkan PDAM desa masuk di menu Postpay itu Pak? Terima kasih Pak. Ada PDAM sendiri beliau ini Pak di desanya Pak. Gimana caranya supaya bisa dibayar lewat Postpay katanya Pak. Gitu ya Pak Rudi ya? Ya, makasih Pak. Iya, Pak. Rudi, makasih. Masukannya, memang kalau saat ini kita ada batasan minimal populasi ini ya Pak ya. Kalau misalnya PDAM pelanggannya misalnya minimal 5.000 pelanggan, itu baru bisa kami siapkan kerjasama untuk bisa masuk dalam Postpay. Kalau misalnya Bapak sudah punya 5.000 jaringan atau 5.000 pelanggan PDAM-nya, nah, kita bisa lakukan kerjasama Pak. Mungkin sementara itu, tapi kalau misalnya di bawah itu barangkali akan kita bantu dengan pola lainnya, barangkali Pak Rudi ya. Saya kira itu sementara Pak Rudi jawabannya. Terima kasih Pak. Selamat siang Pak. Oke, Mau terima kasih tanya. Pak Rudi. Selanjutnya Pak Stanley, silakan Pak Stanley. Ya, terima kasih Pak. Saya mau tanya berapa deposit yang harus saya store Pak untuk menjadi agen pos atau untuk menjadi seller Postpay Pak. Terima kasih. Oke. Saya yang jawab tadi disampaikan oleh Pak Amran Pak, tidak ada minimal deposit Bapak. Bebas. Dan saldo mengendap hanya 10.000 tadi. Tidak dikenakan biaya bulanan Pak. Jadi depositnya bebas, disesuaikan dengan kebutuhan Pak Stanley. Ya. Oke. Kalau deposit lain itu enggak ada Pak ya? Gimana? Kalau untuk deposit lain begitu enggak ada ya? Hanya 10.000 itu. Deposit dari 10.000 juga bisa Pak, sesuai dengan transfer bank aja. Biasa transfer bank kan 10.000 ya kalau nggak salah Pak. Terima kasih. Iya. Oke. Terima kasih Pak Stanley. Pak Erik Banjar, silakan Pak Erik Banjar. Selamat siang Pak, suara saya kedengaran. Jelas. Ya, saya Erik Bapak dari Pak Riau. Oh, ya gimana Pak Erik? Ya, pertanyaannya sederhana Pak. Pada saat PT Pos masih dalam kondisi Tunggu sebentar Pak, ini ada suara yang bocor soalnya. Nah, sekarang PT Pos sudah bertransformasi ke arah digital nih Pak. Nah, pada saat ke arah digital, pertanyaan yang mendasar selalu akan menjadi pemikiran gitu Pak. Pak. Apakah sudah teruji, apakah sudah pernah ada kasus, apakah transfernya apa, saldonya hilang, atau salah transfer bagaimana, itu mohon sedikit diperjelas Bapak, karena masalahnya ke depannya, apabila ini dikembangkan, pada saat penggunanya banyak, pemakaiannya itu banyak masalah kendala dalam sistem ini bagaimana, kira-kira begitu nanti tunjuk. Terima kasih. Ya, silakan Pak Amran ditanggapi atau Pak John. Ulang lagi pertanyaan Pak. Pak Erik, gimana pertanyaannya? Kaitan dengan apa? Digitalisasi Postpay atau apa Pak? Pertanyaan saya Pak, pada saat ini kan Pos sudah mengembangkan ini aplikasi digital ini Pak. Yang saya kan ini keamanan datanya Pak, keamanan datanya. Apakah nanti bagaimana ini kira-kira
Apakah sudah ada kasus yang kejadian saldonya hilang, atau misalnya akunnya dibajak, atau misalnya sudah diujikan apa yang sudah dilakukan menghadapi situasi yang digital. Mohon petunjuk Bapak. Oke. Gimana Pak Amran nih kaitan dengan keamanan di Pospi? Ya, baik Pak. Terima kasih atas masukannya. Jadi memang itu salah satu concern kami dalam menjaga tingkat keamanan karena ini kan menyangkut uang ya, nggak bisa sembarangan. Jadi kita concern kami itu terkait keamanan aplikasi menjadi sangat prioritas. Perlu kita sampaikan juga bahwa Direktur Utama Pos itu dari Telkom Pak ya, kemudian juga VVIP kami itu juga dari Telkom, sehingga ya kami sangat yakin beliau-beliau bisa menjamin ini, dan alhamdulillah dalam perkembangannya selama ini yang jadi concern kami tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita juga berharap bahwa user itu menjaga, yang penting dijaga passwordnya ya, jangan sampai password yang biasa, misalnya password 1111 atau pakai tanggal lahir. Nah itu yang kita ingatkan kepada para user bahwa tolong, karena kan yang namanya kejahatan digital itu sangat marak ya, kami dari sebagai pemilik aplikasi kita menjaga jangan sampai dibobol. Kami juga mengajak para user untuk menjaga aplikasinya dengan yang salah satunya dengan menjaga password yang tidak mudah dikenali oleh orang lain. Saya kira itu ya Pak. Itu Erik, memang kita mempunyai standar keamanan ya. Kita standar keamanan juga ada auditnya juga. Oke, Pak Erik, rekening Postpay? Ada Pak. Masih di mute. Ada Pak. Oke. Oke, nanti kirim ke Pak Joni, Pak Erik. Kirim ke saya ya rekeningnya ya. Iya Pak. Terima kasih. Import rekeningnya nanti akan di top up. Oke, terima kasih Pak Erik. Yang keren. Selanjutnya dari Izin peserta bertanya, Alem Pak. Maulana, silakan Bapak. Halo, Assalamualaikum. Dengaran suara saya, Pak? Kedengaran. Mau nanya Pak tentang misalnya dapat bantuan ini, baik itu BSU atau gimana lah. Itu kalau misalnya NIK-nya tidak terdata, itu solusinya gimana Pak? Terima kasih. Maksudnya gimana, NIK-nya tidak terdaftar, tidak menerima bantuan gitu Pak? Pas dipencetkan data, rupanya NIK-nya tidak terdaftar. Oh, itu mungkin bisa koordinasi dengan pejabat di wilayah ya, dengan RT RW kali ya Pak. Karena dari pihak PT Pos kami hanya membantu penyalurannya buat masyarakat yang sudah terdata, gitu Pak. Mungkin bisa ke kelurahan setempat Pak Alem untuk memastikan NIK-nya terdaftar kalau memang layak untuk mendapatkan bantuan. Koreksi kalau salah Pak John, Pak Amran. Betul. Betul, harus ke RT RW. Iya, ke kelurahan Bapak. Karena dari pihak PT Pos hanya menyalurkan sesuai data yang diterima Pak dari pihak kementerian. Benar Pak. Gitu. Oke ya Pak Alem ya, mungkin bisa menjawab. Ya Pak, terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Alem. Nah, ini banyak sekali nih Pak Amran yang masih bertanya Pak Amran. Siap. Selanjutnya Ibu Herlia Malik, silakan Ibu. Masih di mute Bu. Saya izin sampai 11.30 ya Pak. Iya, halo. Oke. Siap. Silakan Bu Herlia. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh maaf tadi saya memang agak nggak mengikuti materi secara ini, tapi ini kebetulan saya posisi pendamping desa. Kemarin kami sudah mendaftarkan satu desa menjadi agen di pos lah intinya, dan sudah kami ikuti
ada beberapa paket yang kami daftarkan. Kalau tidak salah kami ngambil paket yang kedua itu ada harga 3 juta. Tapi mungkin belum ada tindak lanjutnya karena harapan kami seperti tadi penyaluran seandainya di 2023 nanti BUMDes Desa Lubuk Sanai 3, Karya Tanjung, Kecamatan 14 Koto, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu bisa melaksanakan kegiatannya di tahun 2023 ini. Jadi minta secepatnya untuk memproses karena saya juga belum nanya dengan direktur apakah udah mengirimkan uangnya dalam artian kemarin mentransfer, tapi intinya kita sudah mendaftarkan diri untuk bisa ditindaklanjuti keberlanjutannya jangan sampai nanti kami terlewatkan gitu nah Pak. Mohon Kemarin atas nama BUMDes apa, Bu? BUMDes Karya Tanjung Desa Lubuk Sanai 3 Kecamatan 14 Koto. Formulirnya sudah dikirim balik ke saya belum? Sudah kayaknya di form yang kemarin itu. Sudah dikirim. Kayaknya sih sudah dikirim. Cuman memang saya yang buatnya tapi apakah Pak Direkturnya udah ngirim atau belum saya mungkin belum. Sepertinya saya belum terima nih, Bu. Coba di follow up lagi. Gitu. Jadi formulir pendaftaran maupun dokumennya belum kami terima. Nanti Ibu coba follow up lagi ke direkturnya untuk memastikan nanti sudah mengirim saya semua minta kontak persyaratan. yang inilah yang sudah kayaknya sudah Pak. Soalnya nggak ada di data nih kayaknya nih. Ini saya sambil coba lihat. Nggak ada ya Pak ya? Iya. Waduh. Coba nanti saya takutnya nanti apakah Pak Direktur ini ngambil ininya takutnya kan ya BUMDes mah 9 koto ya Bu ya? 14 koto. Oh yang ada ini 9 koto, tapi saya follow up kemarin masih belum ada perkembangan soalnya. 9 koto yang masuk. Kuto, Jadi gimana Tebulu. Pak petunjuk kita untuk karena kemarin ya form udah kita isi tapi ya mudah-mudahan sih sama beliau sudah dikirim ulang gitu nah ininya. Saya minta petunjuk. Ya coba pastikan lagi untuk sudah kirim ke saya Bu. Nomor Bapak Boleh ini dicatat? ada ya? Oh ya silah. 0816 0816 191 191 4786. 4786. Ya. Oke, Pak Riki. Kayaknya Pak Ampel, karena hadiahnya kan sudah 2 ya tadi. Ini saya ingin chatting di room. Ini hanya 5 menit saja sebelum berakhirnya acara ini, sebelum berakhirnya Pak Ampel nanti pertanyaan. Ya, masing-masing pertanyaan itu 1 hadiah. Ya, yang paling cepat jawabnya nanti menjadi yang paling cepat dan lengkap, bagus, itu akan jadi pemenangnya. Saya akan chatting di grup, silakan dijawab dengan cepat. Ya. Oke, ada 3 pertanyaan. Yang paling cepat, lengkap, akan mendapatkan hadiah. Masing-masing 1 pertanyaan, itu 1 hadiah. Jadi, Pak Amran ada 5 ya Pak Amran ya? Ya, Pak Jeb. 5. Oke, 2 sudah. Ini 3 lagi. Nanti kita lihat chatting yang paling terakhir. Ini paling cepat. Oke. Nanti bisa di screenshot ya? Ya, agak susah kayaknya ini Pak. Soalnya jawabannya kan harus ada 3. Mereka nggak bisa enter itu jadi kirim soalnya Pak. Nggak apa-apa. Yang paling jawab cepat pertanyaan itu saya tunjukkan. Oke, ini sudah ada ini lengkap. Nanti saya screenshot dulu. Nanti saya umumkan di grup ya. Oke.
Oke. Oke, sudah ada. Sambil menunggu, mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Bapak Ibu dinyalakan kameranya, biar kita saling kenal. Oke. Assalamualaikum. Pak John, Oke. sebelum ditutup, ada yang ingin disampaikan, Pak? Assalamualaikum. Ya. Oke. Pak Riki, nanti kita chattingnya kita copy ya, Pak Riki ya. Ya. Oke. Karena Ya, Pak Robert ingin bertanya, silakan Pak Robert. silakan. Saya kan kalau di daerah Bogor, di Desa Tenjolaya, di Kecamatan Cibitung, Pak, agak jauh sih, nggak ada kantor pos itu. Halo, Oke, terus? bisa? Oke, keputus kayaknya, Pak. Halo? Oke. Ya, lanjut. Gimana, Pak? Ya, kalau bisa, apa aja Pak persyaratannya yang diperlukan? Oh, oke. Untuk persyaratan, maksudnya persyaratan apa, Pak? Buka kantor pos atau untuk menggunakan PosPay? Agent ya Pak ya, agent pos ya. Oke, nanti sisi Pak Riki nanti. Oke. Untuk buka PosPay silakan langsung download, Pak. Tadi sudah diinformasikan oleh Pak Amran. Ya, Untuk Pak. langsung download aja aplikasi PosPay. Sudah. Sudah, nanti tinggal daftar, tinggal isi saldo, Bapak bisa transaksi. Oke. Gitu. Ya, Mungkin di kesempatan ini izin Pak Joni, Pak Amran, saya kasih sedikit presentasi mengenai peluang untuk buka kantor pos cabang, Pak. Oke. Pak Amran mau selesai, Pak Amran. Saya ucapkan terima kasih banyak, Pak Amran. Ya, makasih Pak Amran. Ya, terima kasih banyak. Oke, nanti next time kita ketemu lagi dan data para 5 peserta yang itu silakan nanti saya sampaikan ke Pak. Sanai 3 nanti di ya Pak ya. Dan tetap Mas Asin di sub sini ya. Siap. Oke, makasih banyak Pak. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Amran. Terima kasih. Nah, jadi sedikit berbeda dengan apa yang ditampilkan oleh Pak Amran dari PT Pos Indonesia. Kalau tadi Bapak Ibu bisa menggunakan PosPay untuk melakukan pembayaran, melakukan pembelian pulsa, dan lain-lain, transaksi keuangan. Di kesempatan siang hari ini, saya dari Interindo Arta Kreasi ingin menginformasikan satu lagi peluang usaha kemitraan Bapak Ibu, di mana nanti Bapak Ibu sekalian ini bisa membuka layaknya kantor pos cabang di tempat Bapak Ibu. Jadi berbeda dengan layanan PosPay tadi, layanan keuangan ya, itu Bapak Ibu tidak diwajibkan untuk memiliki tempat usaha yang representatif. Jadi di sini peluangnya adalah Bapak Ibu menjadi mitranya PT Pos Indonesia, membuka layanan kantor pos. Ini saya skip sedikit gambaran mengenai IAK. Perda APBD. Perbu penjabaran APBD. Ini kirim aja Bu ya. Dah. Oke. Oke, saya mohon bantuan teman-teman, mungkin suaranya bisa di-mute. Nah. Jadi di ini UMS minta waktunya sebentar untuk mengikuti pelatihan margin di kantor pos. Kami menyiapkan apa, biaya berapa, dan divisi apa saja yang bisa Iya, masuk. nanti kita buka tanya jawab sebentar ya, Bu.
Oke. Nah, jadi perbedaan tadi adalah ketika Bapak Ibu sekalian mau buka kantor pos di sini sudah selayaknya kantor pos cabang, Bapak Ibu. Tunggu bentar, ini agak lemot tampilannya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, pelang atau spanduk yang terpasang itu sudah bukan lagi tulisannya sebagai agen pos. Jadi peluang kemitraan ini adalah di mana tempat usaha Bapak Ibu baik berupa toko kelontong, laundry, maupun usaha lainnya di BUMDes, UMKM, itu bisa membuka layanan kantor pos cabang, di mana nanti layanan yang bisa dilayani adalah untuk pengiriman surat dan paket skala. Jadi layanannya yang pertama ada pembayaran tagihan rutin bulanan. Bapak Ibu bisa menerima masyarakat yang mau bayar tagihan listrik, BPJS, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, seperti postpay juga, ada layanan untuk top up atau isi ulang, beli pulsa, paket data, gitu ya, top up e-money. Nah, yang membedakan adalah layanan ketiga dan keempat dan kelima, di mana nanti Bapak Ibu bisa melakukan pengiriman surat dan paket ke seluruh Indonesia. Jadi masyarakat sekitar yang mau kirim surat, yang mau kirim paket ke seluruh Indonesia ini bisa dilayani di tempat Bapak Ibu. Lalu yang keempat, melayani pengiriman surat dan paket ini ke seluruh dunia. Hampir 200 negara yang sudah bekerja sama dengan PT POS dalam Asosiasi Kantor Pos Dunia atau UPU, United Postal Union. Ini peluang yang sangat luar biasa buat Bapak Ibu sekalian, teman-teman UMKM, BUMDes, yang punya produk jualan secara online, secara digital, ini bisa tembus pangsa pasar di luar negeri untuk ekspor. Lalu yang kelima, nanti Bapak Ibu juga bisa melayani penjualan benda-benda pos, ada perangko, materai, dan lain sebagainya. Karena Bapak Ibu sudah sebagai kantor pos cabang ya, selayaknya kantor pos cabang, ini nanti petugas jaganya pun ini sudah berhak untuk menggunakan seragam PT POS Bapak Ibu. Jadi sudah persis seperti kantor pos cabang. Nah, ini adalah aplikasi yang nanti digunakan, aplikasi IAK. Jadi satu saldo untuk pelayanan pembayaran, top up, maupun jasa kurir. Aplikasi dibuka melalui Android dan web. Nah, fee imbal jasa diberikan harian, hari ini transaksi, besok terima fee, masuk ke saldo deposit. Untuk layanan jasa kurir, fee yang diterima Bapak Ibu ini tidak dipotong PPh. Jadi terimanya full. Ini ada sedikit gambaran besaran fee yang nanti Bapak Ibu terima untuk layanan jasa kurirnya. Saya coba asumsikan kita punya transaksi sehari itu sekitar 40 paket dengan rata-rata kiriman ongkirnya 25.000. Nah, sebulan omsetnya menjadi 25 juta. Ini kalau kita lihat di tabel, untuk layanan omset di bawah 25 juta, tabel nomor 2 kilat khusus dan nomor 5 ekspres ini kiriman yang paling banyak digunakan untuk kiriman domestik melalui jaringan pos. Fee-nya 17,5%. Dengan omset 25 juta kali 17,5%, maka pendapatan yang Bapak Ibu terima 4.375.000. Nah, kalau omsetnya sudah di atas 100 juta, ini fee-nya menjadi 20%. Maka mendapat tambahan omset, imbal jasa atau fee menjadi 20 juta. Nah, ini syaratnya Bapak Ibu. Yang pasti ketika Bapak Ibu mau membuka kantor pos cabang, yang pertama harus memiliki tempat usaha yang strategis dan representatif ya. Karena nanti Bapak Ibu sekalian membawa nama besar PT POS Indonesia. Nah, ini yang kedua, nanti ada formulir yang harus Bapak Ibu isi. Lalu yang keempat, melengkapi dokumen, ada identitas dan legalitasnya. Yang kelima, memiliki perlengkapan komputer, printer, timbangan, dan lain sebagainya. Dokumen yang dibutuhkan untuk pengajuan
ada KTP, KK, NPWP, cover buku tabungan, dan yang terbaru sesuai dengan peraturan pemerintah harus memiliki NIB, nomor induk berusaha, dengan klasifikasi bidang usaha 53202, aktivitas agen kurir. Dan karena sesuai dengan komitmen kami dari IAK dengan Pak Joni dari PT Pos Indonesia bahwa saat ini untuk pengajuan pembukaan kemitraan kantor pos ini tidak dikenakan biaya tanpa biaya pendaftaran. Gratis, Bapak Ibu. Nah, karena tanpa biaya pendaftaran, jadi untuk perlengkapan seperti komputer, printer, timbangan gitu ya, meteran, karyawan, bahkan sampai renovasi tempat jika dibutuhkan, ini menjadi tanggung jawab calon agen. Jadi calon agen yang menyediakan. Kecuali mungkin minimum untuk kayak spanduk sama stempel. Itu yang wajib beli dari kami untuk standarisasi. Sisanya semua disediakan sendiri. Nah, ini support yang sudah kita lakukan. Nah, ini flow-nya nanti ketika kami sudah menerima formulir pengajuan dan seluruh dokumen yang dibutuhkan, nanti kami akan koordinasi dengan kantor pos tempat, kantor pos wilayah yang akan melakukan survei ke tempat Bapak Ibu, apakah tempat yang diajukan memenuhi klasifikasi usaha, lalu apakah jaraknya juga sudah terpenuhi. Jika sudah disurvei dan kantor pos wilayah menyatakan terpenuhi, nanti kantor pos wilayah akan mengeluarkan surat persetujuan. Dari surat persetujuan kantor pos wilayah, baru pengajuan kami lanjutkan ke kantor pos pusat untuk penerbitan izin operasionalnya. Nanti setelah mendapatkan izin operasional dari kantor pos pusat sudah turun, baru nanti kita training Bapak Ibu. Jadi kita akan berikan pelatihan bagaimana menggunakan aplikasi, bagaimana bertransaksi. Jadi untuk pengajuan izin operasional ini nanti turunnya dari PT Pos Pusat, dari kantor pos pusat. Oke, mungkin ada yang ingin bertanya sebelum diakhiri? Silakan. Pak Hasabudin di chat bertanya bagaimana cara menggunakan jasa kurir pos di marketplace yang seperti di Shopee. Dan Kurang sedikit jelas nih pertanyaan pertanyaannya, Bapak, maksudnya? apakah ini tidak mengganggu persaingan usaha dengan misalnya BUMDes yang menjadi agen pos dengan pihak pribadi tadi Pak yang mendaftar sebagai kantor pos cabang, itu perlu menghindari konflik seperti itu Pak. Terima Makanya kasih. nanti akan disurvei Pak jaraknya Pak. Oke. Terima kasih. Ya, jadi supaya jaraknya tidak berdekatan, tidak bersinggungan, tidak konflik, nanti masing-masing pos wilayah memiliki kebijakannya juga Pak. Baik. Gitu. Jadi menciptakan kondusivitas. Terima kasih, Betul. Pak Bos. Ya. Oke. Nah, di PT Pos Indonesia juga sudah ada layanan COD dan cashless dari Shopee. Jadi Bapak Ibu sekalian yang jualan di Shopee, di Bukalapak, ini ada layanan cashless. Nanti untuk pertanyaan terkait kemitraan kantor pos, buka kantor pos, Bapak Ibu sekalian bisa hubungi WA saya. Saya ketik di chat ya. Dan memohon Pak, karena Ya. ini materinya sangat bagus, kalau diizinkan minta materi di-share di chat atau di WA. Keren banget ini Pak untuk masa depan. Ya, siap Bapak, nanti di-share di grup WA Pak. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Dari Pak Alem Maulana.
pengiriman dari luar negeri apakah bisa lewat pos Indonesia, tarifnya gimana? Dari luar negeri masuk ke Indonesia, Pak, maksudnya? Kalau dari luar negeri ke Indonesia, ini kalau dia menggunakan layanan yang terafiliasi dengan kantor pos, ini pasti nanti pengirimannya didistribusikan oleh PT Pos. Kalau tarifnya kita nggak bisa nentuin, Pak, soalnya kirimannya kan dari luar, Pak. Dari luar ke Indonesia, gitu kan. Jadi tarifnya berlaku untuk dari sananya, Pak, dari sumbernya. Bukan lewat Pos Indonesia ya, Pak. Jadi kirimannya itu nanti di sana mereka menggunakan PT Pos negaranya masing-masing. Jadi kalau dari Korea nanti dari PT Pos Korea. DHL. Oh, kalau DHL itu nanti tergantung dari DHL-nya, Pak. Oh iya, pernah sih. Nah, soalnya kan swasta, Pak. Iya, dari Korea pernah. Ya, kecuali dia kirimnya dari PT Pos Korea. Gitu. Dari PT Pos Korea dan dikirim menggunakan jaringannya Asosiasi Pos Internasional, nanti di Indonesia sampai ke tujuannya juga didistribusikan oleh PT Pos. Mungkin itu ya, Pak. Lalu dari Pak Amir, kalau bisa PT Pos Indonesia menyediakan juga buyer dari seluruh negara sama forwardernya juga. Core bisnisnya jadi berantakan nanti, Pak. Mohon maaf. Nanti kalau sibuk nyariin buyer buat teman-teman, lalu sibuk juga nyari-nyari forwarder yang lain, itu layanan kiriman PT Pos yang core bisnisnya jadi berantakan, Pak. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, silakan dinyalakan mic-nya. Kita kasih waktu 5 menit lagi. Oke, Pak Erik masih ingin bertanya, Pak Erik, silakan. Menarik, Pak. Ya, suara saya kedengaran, Bapak. Jelas, Pak. Ya, untuk menjadi agen pos ini, Pak, menarik, Pak. Hanya permasalahannya begini, mohon izin, Pak, mohon izin. Terkadang kita nggak tahu yang mengirim barang itu paketnya apa, isinya apa, atau mungkin ada ketentuan tidak boleh dilihat isinya. Hanya kadang-kadang ada yang coba-coba nih. Barang yang terlarang dikirim itu melalui kita di agen itu bagaimana kira-kira, apakah kita jadinya tersangkut atau bagaimana, itu ada skema yang tertentu kan yang harus dilewati. Mohon petunjuk. Terima kasih. Oke, makasih Pak Erik. Jadi memang untuk mensiasati kiriman-kiriman yang ilegal, jadi kami sarankan untuk teman-teman agen itu untuk memasang CCTV yang pertama, Pak Erik, untuk mengetahui track record pelanggan-pelanggan yang berkirim. Karena kemungkinan karena kebiasaan masyarakat kita itu mereka akan keberatan ketika agen atau kantor pos minta izin untuk dibuka paketnya gitu kan. Nah, yang saya tahu, koreksi kalau salah Pak Joni dan teman-teman dari PT Pos, sesuai dengan peraturan pemerintah itu teman-teman agen tidak bisa dipersalahkan karena kan hanya sebagai penyalur, Pak. Jadi kiriman itu nanti ketika dikirim lewat pos itu akan ada screening, Pak, ada X-ray. Gitu. Jadi nanti dari PT Pos maupun dari bandara, pihak otoritas itu sebelum paket diteruskan itu harus melewati X-ray pastinya. Dan ketika tidak layak dikirim, mereka akan mungkin koordinasi dengan PT Pos. Maka kebutuhan untuk CCTV ini sekarang menjadi kebutuhan yang utama. Sehingga bisa dilacak. Ini dulunya kemarin itu yang ngirim siapa. Gitu, Pak. Jadi tetap teman-teman agen akan diminta bantuannya lah. Oke, mungkin terjawab Pak Erik ya. Satu lagi Pak, itu ya, untuk jadi agen itu Pak. Gimana? Kode KBLI-nya. Apa? Sorry. Kode KBLI-nya. Oh, KBLI-nya 53202. Nah, itu aktivitas agen kurir. 53202. Iya, betul, Bapak.
Oh ya, sambil masukkan mumpung ada waktu sedikit, Pak. Oke, silakan. Kalau bisa supaya Postpay itu menjadi milik Indonesia, tidak kalah dengan luar negeri yang adanya Gojek dan lain-lain, itu kita iklankan di media sosial ataupun media iklan TV untuk digunakan warga seluruh Indonesia. Ini kayak kantong Doraemon ini, kayak Postpay ini. Sakti banget ini, semuanya bisa di sini. Hebat, makanya ini mumpung belum kalah promosi sama pihak luar negeri, supaya bangsa Indonesia cinta produk Pos Indonesia, kita cintai produk kita sendiri. Terima kasih. Siap, makasih Pak. Izin jawab Pak, kalau diiklanin di TV itu biayanya mahal Bapak. Aduh, ya Allah. Ya. Beda dengan perusahaan-perusahaan swasta, mereka kan mendapatkan suntikan modal dari investor-investor Pak. Ya. Tapi imbasnya kan jadinya nggak leluasa. Beda dengan PT Pos. PT Pos kan BUMN Pak. Jadi atau begini Bapak, kita karena ini demi Indonesia, lewat instansi kementerian lain kita kerjasama Pos untuk diiklankan tentang penggunaan dompet Doraemon Postpay ini. Mungkin dari teman-teman yang membantu Pak di grup komunitasnya masing-masing, mohon disebarkan gitu Pak. Siap. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Suhadi. Terima kasih. Gitu. Oke, nanti buat Bapak Ibu yang sudah terkumpul datanya oleh Pak Joni akan dihubungi untuk mendapatkan saldo Postpay ya Pak. Oke, 2 nanti tolong ini Pak di-download ya chattingnya. Mendapatkan 3 yang terbaik atau yang cepat dan lengkap itu saya akan infokan di grup nanti. Ya dari download chatting yang di chatroom. Oke, baik. Ada lagi ya pertanyaan? Masih ada yang bertanya, Sulistyo Utomo yang sudah menyalakan kamera, silakan terakhir kali ya, silakan Pak. Ini terakhir. Tadi aku langsung nyelonong Boy aja, nanya. Halo Pak. Ya, silakan Pak. Iya, ini saya dari BUMDes KR Tanjung Pak. Nah. Iya. Kemarin ada sih saya sebelum tahun baru ada follow up sama agen pos yang itu dari pusat juga. Ya, halo. Ya, lanjut Pak terus. Gimana? Ya. Itu disuruh milih keagenan, maksudnya apa? Ada berapa kriteria gitu ya Pak ya paketnya? Nah, itu paketnya, itu formulir dari IAK atau bukan Pak? Pertama. IAK. Iya, informasi ya dari IAK juga ya. IAK. Iya, itu adalah paket standarisasi. Minimum Bapak beli paket yang paket 1, spanduk sama stempel. Ya. Tapi timbangan dan lain sebagainya jadi disediakan oleh BUMDesnya Pak. Oh gitu ya. Ya. Kalau perizinannya untuk NIP-nya udah saya urus Pak kemarin. Oke. Nanti boleh WA ke saya Pak, formulir sama semua dokumen yang dibutuhkan Pak Sulistyo. Oh gitu. WA-nya yang mana Pak ini nomornya? Boleh dicatat? Aku udah. Oh gitu. Oke. Ya. Nah, gitu. Nanti yang dibutuhkan pastinya formulir yang sudah dilengkapi, lalu dokumen seperti KTP, penanggung jawab, KK, terus NPWP, sama cover buku tabungan, sama NIB Pak, itu yang baru. Oh gitu. Nah, cover buku tabungan itu BUMDesnya atau gimana Pak? BUMDes ya? BUMDesnya. Buku tabungan BUMDes. Boleh BUMDesnya atau penanggung jawabnya juga boleh Pak. Oke. Iya. Oke. Sama minta foto-foto tempat sama Sherlock-nya ya Pak. Oh iya. Nah, Sherlock dari Google Maps-nya kirim ke WA saya, nanti kita cek untuk dikoordinasikan dengan pos tempat kalau dibutuhkan untuk survei Pak. Oh iya. Oke. Oke Pak. Nanti apa kelengkapan? Iya, oke. Oke, gitu ya. Nanti boleh WA ya Pak. Oke, iya Pak. Oke, makasih. Oke Pak John, mungkin bisa ditutup acara BUMDes Talk kita siang hari ini. Apa? Pak John masih di mute.
Oke, terima kasih Pak Riki. Rekan-rekan semuanya, para peserta webinar Udah bukan aku lagi tuh. ke-51, kami mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya di sini. Masih standby sampai dengan hampir jam 12. Tema kali ini memang untuk terkait dengan sosialisasi dari layanan pos Indonesia terkait dengan layanan keuangan, supaya keuangan inklusif di masyarakat itu bisa meningkat. Akses produk tentang layanan keuangan itu bisa dikonsumsi, bisa dinikmati oleh masyarakat dimanapun. Dan tentunya kita sangat terbantu sekali dengan TV Desa yang sudah dan akan terus menyiarkan paparan ini. Tentunya bisa mendapatkan manfaat bagi Indonesia. Kemudian terima kasih banyak kepada Amran, Pak Dr. KM Amran, CNN, SVP Strategy Marketing Financial Services PT Pos Indonesia yang sudah memaparkan paparannya tadi pagi sampai hingga saat ini. Tentunya materinya nanti kita akan share juga dalam grup WA dan Telegram. Juga terima kasih banyak kepada Pak Samsul, Pak Sundodo, staf ahli Menteri di Kementerian Desa yang sudah setia menemani kegiatan ini dari tahun kemarin, dan tentunya mungkin sampai kita akan tema-tema selanjutnya yang sifatnya membantu memberi akses informasi tentang bisnis. Dan semua pihak yang sudah membantu kelancaran saya ini, Riki, kemudian juga teman-teman dari TV Desa, dari ID Bagari TV yang sudah memberikan channelnya untuk disiarkan kegiatan acara ini. Lagi dari Pak Riki juga peluang usaha untuk agen pos, silakan teman-teman mendaftar ke Pak Riki. Tadi chattingnya sudah disampaikan, nanti materinya juga akan share di grup. Dan tetap semangat di tahun 2003 kita semakin sukses seperti atau lebih dari tahun-tahun lalu begitu. Amin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nanti tentang hadiah. Nanti Pak Eki tolong di-download ya. Nanti saya akan pilih 3 yang terakhir. Nanti saya infokan di grup pemenangnya. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak John. Sukses semua. Terima kasih. Terima kasih banyak.